warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Priyono, SKM, MSI. Saya adalah dosen tetap pada Prodi D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas An-Nassr. Melalui video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah psikologi kesehatan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah Psikologi Kesehatan dengan kode mata kuliah TR 4326. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 4. Deskripsi mata kuliah Psikologi Kesehatan ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai aspek psikologi yang mempengaruhi kesehatan, perilaku pasien, serta proses pelayanan radiologi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi respon psikologis pasien, serta menerapkan pendekatan yang humanis, empatik, profesional dalam praktek radiodiagnostik dan radioterapi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menjadi dasar penyelenggaraan mata kuliah ini adalah menghasilkan radiografer yang profesional, mampu memberikan pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi secara aman, bermutu, beretika, serta berpusat pada pasien dengan mengintegrasikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 6 capaian, yaitu kemampuan mahasiswa untuk: pertama, menjelaskan konsep dasar psikologi kesehatan serta hubungan faktor biologis, psikologis, sosial, spiritual terhadap kesehatan dan penyakit. Kedua, menganalisis faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pada pasien dalam pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi. Ketiga, mengidentifikasikan respon psikologis pasien berdasarkan tahapan perkembangan, kondisi klinis, dan karakteristik individu. Keempat, menerapkan pendekatan psikologis untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan kerjasama pasien, serta mendukung keberhasilan pemeriksaan radiologi maupun radioterapi. Kelima, menerapkan prinsip psikologi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang humanis, beretika, dan berpusat pada pasien. Keenam, menunjukkan sikap profesional, empati, menghargai keberagaman, serta menjaga martabat dan hak pasien dalam pelayanan radiologi. Materi perkuliahan meliputi: 1. Konsep dasar psikologi kesehatan. 2. Model biopsikososial dan spiritual dalam kesehatan. 3. Perilaku kesehatan dan perubahan perilaku. 4. Stres dan mekanisme coping. 5. Psikologi perkembangan sepanjang rentang kehidupan. 6. Respon psikologis pasien dalam pelayanan radiologi. Dan pada pertemuan ke-7 dilakukan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-8 komunikasi terapeutik dan komunikasi efektif. Ke-9 pendekatan psikologis pada pasien anak. 10. Pendekatan psikologis pada pasien dewasa dan lansia. 11. Pendekatan psikologis pada pasien berkebutuhan khusus. 12. Psikologi nyeri dan kepatuhan pasien. 13. Pelayanan radiologi yang humanis dan berpusat pada pasien. 14. Etika profesi dalam perspektif psikologi kesehatan. Dan ke-15 adalah implementasi psikologi kesehatan dalam praktek radiodiagnostik dan radioterapi. Kemudian di pertemuan atau pekan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran. Pada mata kuliah ini saya menerapkan metode Delivery Interaction and Assessment atau DIA yang berorientasi pada Student Centered Learning. Melalui metode ini, mahasiswa menjadi pusat pembelajaran sehingga tidak hanya memahami konsep psikologi kesehatan, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam penyelesaian berbagai kasus pada pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi. Pada tahap delivery, materi pembelajaran disampaikan melalui pendekatan blended learning, yaitu pembelajaran sinkronus melalui perkuliahan tatap muka di kelas dan pembelajaran asinkronus melalui Learning Management System Universitas An-Nassr serta WhatsApp Group. Pada tahap interaction,
mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif melalui group discussion, case study, presentasi dan tanya jawab. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, serta mampu menghubungkan teori psikologi kesehatan dengan praktek pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi. Selanjutnya pada tahap assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur capaian pembelajaran pada mata kuliah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan prinsip outcome-based education. Interaksi dengan mahasiswa. Interaksi pembelajaran dibangun melalui diskusi kelompok, pembahasan studi kasus, presentasi tanya jawab, serta pemberian umpan balik terhadap tugas mahasiswa. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif mencari informasi, menganalisa permasalahan, bekerja sama dalam kelompok, serta mampu menerapkan konsep psikologi kesehatan dalam pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi. Sedangkan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif dan berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas individu atau kelompok 25%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 30%, dan sikap, etika, dan keaktifan selama proses pembelajaran 5%. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Psikologi Kesehatan pada program studi D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas An-Nassr. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah Psikologi Kesehatan yang dilaksanakan di kelas sebagai implementasi dari metode pembelajaran yang telah saya paparkan. Sebelum memulai perkuliahan, Bapak akan melakukan presensi dahulu. Ini semuanya sudah presensi ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semuanya ya. Oke, kita akan memasuki dalam materi pertama dari mata kuliah Psikologi Kesehatan. Nah, sebelum memasuki mata kuliah Psikologi Kesehatan, mungkin kita akan buka dahulu. Kira-kira ada yang paham tidak, atau ada yang sudah tahu tidak, apa sih definisi psikologi? Silakan angkat tangan yang memahami definisi psikologi. Ya, siapa namanya? Angga. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Ada yang punya pendapat yang lain? Ya, silakan. Oke. Siapa namanya? Saiful. Jadi menambahkan ya, selain psikologi adalah ilmu tentang perilaku, tadi disebutkan juga lah psikologi juga bagaimana hubungan antar manusia dengan manusia. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Nah, kita akan masuk ke materi apakah benar psikologi adalah ilmu perilaku, kemudian apakah benar juga bahwa psikologi itu mempelajari perilaku dan mempelajari hubungan antar manusia dengan manusia. Ya, kita akan lihat seperti ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus paham dahulu ya perkembangan ilmu psikologi itu sendiri sebelum ilmu psikologi menjadi sebuah ilmu yang diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Jadi kita pahami bersama bahwa ilmu psikologi itu pada awalnya itu masih menghidup pada berbagai ilmu, gitu ya. Yang pertama adalah ketika ilmu psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat, gitu ya. Jadi ilmu psikologi menjadi bagian ilmu filsafat ini adalah kurun waktu sampai dengan abad ke-18, gitu ya. Nah, ini yang kita kenal memasuk dalam pada era Yunani kuno sampai dengan Renaissance. Ya. Kemudian ilmu berkembang menjadi bagian dari ilmu fisiologi, ya, yang sebelumnya psikologi adalah bagian dari filsafat, sekarang ilmu psikologi ternyata berubah, itu ya, ada di bawah ilmu fisiologi, di mana ini adalah berkembang di abad 18 pada masa Renaissance. Kemudian baru pada tahun 1879 ilmu psikologi itu bisa dikenal, atau ilmu psikologi itu bisa mendeklarasikan sebagai ilmu yang mandiri, sebagai sebuah ilmu yang tidak berada di bawah payung ilmu-ilmu yang lain, pada kurang lebih pada di akhir abad ke-19. Ya, yang tokohnya adalah William Wood. Baik, kita akan coba kita bahas satu persatu dahulu
perkembangan ilmu psikologi berdasarkan dari perkembangan per zamannya. Ya. Pada ketika ilmu psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat, ya di situ kita mengenal adanya fenomena kejiwaan ditelaah secara filosofis. Ya. Dengan tokohnya kita mulai pertama Empedokles. Ya. Empedokles menyatakan di sini bahwa ya beliau mendefinisikan atau beliau menemukan teori bahwa menurut Empedokles itu bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur. Ya, ada unsur tanah, ada air, udara, dan api. Dan beliau juga menyatakan bahwa ternyata tubuh manusia itu, ya, tubuh manusia sebagai jiwa itu juga terdiri dari 4 unsur ini. Ya, kalau kita belajar secara anatomi, pasti teman-teman paham ya bahwa manusia itu sendiri terdiri dari tulang. Ya, kita mengenal segitu banyaknya tulang yang menyusun organ pada manusia. Ya, kemudian ada otot, kemudian ada usus, kemudian di mana ada juga unsur tanah, sedangkan cairan tubuh merupakan unsur air. Jadi kalau kita lihat dari Empedokles ini, jadi jiwa itu relate dengan apa yang ada di alam semesta. Ya, bahwa Empedokles mengatakan bahwa manusia itu tersusun atas 4 unsur, di mana 4 unsur itu termanifestasi dalam organ-organ atau dalam anatomi tubuh manusia itu sendiri. Nah, mungkin ada satu yang belum muncul di sini, yaitu rasio. Ya, di mana manusia itu memiliki rasio, dan kita pahami bersama bahwa rasio itu dianalogikan seperti api. Yang kadang kita melihat ya api, kadang-kadang dia kecil, ya kadang-kadang dia membesar. Nah, itu juga dianalogikan sebagai Empedokles seperti rasio manusia, yang kadang-kadang manusia itu memiliki emosi, ya kan? Manusia bisa jadi dia marah, manusia bisa sedih, manusia bisa gembira, tergantung dari situasi lingkungan yang men-triggernya. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada unsur yang merupakan unsur pendukung, di mana unsur pendukung di sini selain disebut pendukung ternyata memiliki fungsi yang bisa dikatakan penting, yaitu adalah unsur udara ya sebagai fungsi hidup. Ya, kita paham ya, tanpa adanya oksigen atau udara kita tidak bisa hidup. Gitu ya. Kemudian tokoh yang kedua mungkin teman-teman paham ya, Demokritus. Tapi kita lihat dari sisi psikologi ya. Jadi Demokritus menyatakan bahwa seluruh realitas yang ada di alam ini terdiri dari partikel-partikel yang sudah dapat dibagi-bagi lagi. Ya, kalau teman-teman belajar fisika, kimia, mungkin kita mengenal adanya ion dan sebagainya. Ya, nah, Demokritus juga mengatakan bahwa realitas yang ada di dunia ini itu juga terdiri dari partikel-partikel. Bagaimana dengan manusia? Nah, partikel terkecil dalam manusia itu adalah menurut Demokritus adalah jiwa manusia itu sendiri. Jiwa manusia merupakan bagian dari realitas dunia yang terdiri dari partikel-partikel. Nah, itu adalah menurut Demokritus, dan kita sedang membahas terkait dengan filsafat kejiwaan atau soul. Gitu ya, soul. Atau nanti kita bahas sebagai sai. Oke, kemudian tokoh yang selanjutnya yang ketiga adalah Plato. Ya. Plato, Aristoteles ini adalah tokoh ya. Plato adalah dosennya, Aristoteles adalah pengikutnya. Gitu ya. Plato sendiri menyatakan bahwa atau psyche atau jiwa manusia itu terdiri dari yang pertama adalah logikon, logik. Ya, jadi bagaimana manusia itu berpikir. Adanya kemampuan kognitif, gitu ya. Adanya di mana logikon itu menurut Plato? Adanya di otak kita. Ya, jadi kita paham ya. Fungsi berpikir, ya, fungsi mengenal, fungsi belajar itu ada di logikon atau yang berpusat di dalam otak manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, Plato membagi jiwa yang kedua yaitu tumetikon. Ya, adanya di mana? Kemauan itu adanya di dada, ya, keinginan. Ya. Ini adalah soul atau jiwa menurut dari Plato. Jadi yang kedua adalah tumetikon manusia, bahwa manusia memiliki jiwa, di mana jiwa itu memiliki kemauan. Adanya di mana menurut Plato? Adanya di dada, gitu ya. Pengen misalnya yang berhubungan dengan apa? Terkait dengan misalnya libido, gitu ya. Bagaimana pemuasan terkait dengan seks, gitu ya. Terkait juga bagaimana pemenuhan kebutuhan fisiologis, gitu ya. Keinginannya ada di dada, betul-betul. Saya ingin minum ketika haus, saya ingin makan ketika saya lapar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, jiwa terdiri dari yang ketiga adalah abdomen, ya, adanya di perut, gitu ya.
di perut. Ya, jadi segala nafsu dan sebagainya macam adanya di perut. Tapi tadi saya sebutkan ya, di dada itu adanya sebuah kemauan. Gitu ya. Kemudian nanti akan diekstrak kembali ke abdomen, bagian perut. Ya, bagian terkait dengan misalnya libido dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Kemudian bahwa Plato sendiri menyatakan bahwa ketika manusia belum diciptakan, ternyata jiwa itu sudah ada. Ya, ini menurut Plato ya, bahwa sebelum jiwa itu diciptakan, jiwa itu ada di ranah yang disebut dengan alam ide. Gitu ya, sebelum manusia diciptakan atau sebelum dilahirkan. Oke. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Aristoteles, di mana Aristoteles ini adalah menganut dari Plato. Gitu ya. Aristoteles menyatakan bahwa sesuatu yang berbentuk kejiwaan atau form itu harus menempati wujud atau matter. Gitu ya. Jadi jiwa itu harus ada tempatnya, gitu ya. Jiwa harus ada tempatnya, atau yang disebut dengan wujud atau matter. Jiwa itu menempati raga, yang lebih seperti itu ya. Nah, wujud itu sendiri merupakan ekspresi dari jiwa ya. Jadi Aristoteles kemudian mengembangkan teorinya kembali, gitu ya. Berupa di sini adalah bagaimana mengekspresikan dari jiwa itu. Jadi ketika kita bahagia, itu menurut Aristoteles diekspresikan seperti apa? Kalau di raut muka kita ya, misalnya kita tersenyum, ya. Kemudian kita tertawa, atau ketika kalau kita sedih, gitu ya, kita akan nampak raut mukanya murung dan sebagainya. Dan itulah yang menurut Aristoteles itu adalah wujud. Ya, wujud itu yang mengekspresikan dari jiwa tadi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ketika membahas terkait dengan jiwa, Aristoteles di sini membagi 3 tingkatan jiwa itu dalam makhluk hidup. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah anima vegetativa, kemudian anima sensitiva, dan anima intellectiva. Ya. Anima vegetativa berarti taraf hidup yang paling rendah, adanya di mana? Adanya di tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan dia tidak bisa memilih, ya, kepada siapa dia misalnya nanti akan melangsungkan kehidupannya, di mana dia harus ditanam dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua anima sensitiva, yaitu taraf hidup yang berada pada binatang atau hewan. Ya, binatang atau hewan mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi, gitu ya. Menyeleksi misalnya ketika sudah dia harus memasuki fase perkawinan, dia bisa menyeleksi mana pasangan yang layak dan sebagainya. Dan jiwa yang tertinggi di sini adalah taraf hidup pada manusia yang kita kenal adalah anima intellectiva. Jadi manusia itulah anima intellectiva, di mana kita memiliki kemampuan ya, yang tidak dimiliki oleh anima vegetativa dan anima sensitiva, yaitu apa? Rasio. Itu ya, atau bagaimana manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir. Oke, kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Thomas Aquinas. Ya, jadi Thomas Aquinas sendiri menyampaikan teorinya bahwa jiwa adalah bentuk yang meliputi materi, yaitu badan. Ya, tadi ambil sama ya, bahwa jiwa itu harus menempati sebuah wujud atau matter. Ya. Nah, jiwa menjalankan aktivitas itu melebihi raga. Ya, jadi menurut Thomas Aquinas di sini bahwa jiwa itu ternyata aktivitasnya itu lebih dari fisik. Ya, aktivitas kejiwaan itu lebih daripada fisik, gitu ya. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah John Locke. Ya, John Locke kita mengenal bahwa teorinya yang kita kenal sebagai tabula rasa. Ya, tabula rasa di mana John Locke di sini mengemukakan teorinya bahwa manusia itu ketika lahir itu seperti kertas yang kosong. Ya, seperti kertas yang kosong. Gitu ya. Jadi itulah John Locke ya. Oke, kemudian kita lanjut pada bahwa psikologi menjadi bagian dari fisiologi ya. Kita mengenal sini ada tokohnya, ada Charles Bell, di mana Charles Bell di sini menemukan bahwa pada manusia itu sendiri terdiri atau terdapat 2 macam saraf. Yang pertama adalah saraf sensoris dan saraf motoris. Ya, kita pahami bersama aja terkait anatomi ini ya. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Magendie ya. Francois Magendie, di mana Francois Magendie di sini melengkapi teori dari Charles Bell. Ya, jadi Magendie di sini mengatakan bahwa dalam manusia itu tidak hanya terdiri dari
dua saraf, tapi ada saraf majemuk yang isinya adalah merupakan gabungan dari saraf sensoris dan saraf motoris. Ya. Oke. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Peter Muller. Ya, jadi Peter Muller dalam penelitiannya dia menemukan fenomena yang disebut dengan hukum energi spesifik. Ya, tiap energi itu spesifik. Kemudian ini kita terjemahkan kalau dalam psikologi bahwa kita memiliki indera, di mana indera itu pastinya memiliki sebuah respon sensitivitas yang berbeda-beda. Ya, contoh telinga untuk mendengar, ya kan. Kemudian indera penglihatan untuk, ya, itulah yang menurut Peter Muller bahwa hukum energi spesifik, bahwa indera memiliki rangsangan dan respon yang berbeda-beda. Nah, kemudian baru pada tahun 1879 ilmu psikologi tidak lagi menjadi bagian dari ilmu filsafat dan bukan juga bagian dari ilmu fisiologi, tetapi ilmu yang berdiri sendiri, kayak radiologi. Ya, radiologi akhirnya menjadi ilmu sendiri yang tidak lagi di bawah ilmu-ilmu tertentu. Ya, ini tokohnya adalah Wundt. Ya, jadi William Wundt, ya, beliau adalah tokoh di mana psikologi diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Ya, beliau mendirikan sebuah laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman. Ya, di mana laboratorium ini merupakan laboratorium psikologi yang pertama. Ya, jadi Wundt menyatakan bahwa objek telaah manusia atau psikologi bukan lagi hakikat jiwa. Ya, jadi kita sudah di awal tadi sudah dibuka ya bahwa apa sih definisi psikologi ya. Bersyukur bahwa teman-teman sudah memahami ya bahwa psikologi adalah bukan ilmu jiwa. Tapi menurut Wundt adalah psikologi ini mempelajari bukan jiwanya, tetapi bagaimana fenomena-fenomena kejiwaan itu yang dimanifestasikan dalam sebuah perilaku. Gitu ya. Jadi itu cara mudah kita memahami apa itu ilmu psikologi. Ya. Oke, kemudian Wundt sendiri meneliti jiwa ya dalam sebuah laboratorium dengan menggunakan metode yang kita kenal metode eksperimen yang sampai dengan era sekarang ini yang masih kita gunakan di dalam ilmu radiologi juga kita sering sekali kan melakukan eksperimen tertentu. Oke, jadi apa pengertian psikologi itu ya dari tadi teman-teman sudah berusaha untuk mendefinisikan ya ilmu perilaku, kemudian ilmu perilaku yang berhubungan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain gitu ya. Kalau kita lihat bahwa psikologi asal katanya dari kata psyche dan logos, di mana psyche dan logos itu secara harfiah adalah ilmu jiwa. Tetapi kalau kita mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa saja itu belum bisa dikatakan secara sempurna. Kenapa? Kalau kita mempelajari sebuah ilmu gitu ya, kita kan harus mendefinisikan ya. Apakah itu jiwa? Mungkin kalau kita mendefinisikan jiwa kayak tokoh-tokoh tadi, gitu ya. Tokoh-tokoh tadi memiliki perbedaan persepsi tadi terkait dengan jiwa. Sehingga psikologi dapat kita simpulkan sebagai bahwa ilmu yang mempelajari psikologi di sini adalah tidak mempelajari tentang keberadaan jiwa, tetapi bagaimana jiwa itu bisa kita pahami dari perilaku-perilaku yang tadi yang diekspresikan. Ya, jadi lebih tepatnya psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Berhubung kita adalah manusia, jadi kita mendefinisikan bahwa psikologi adalah ilmu perilaku tentang manusia. Oke. Jadi dapat kita simpulkan terkait dengan psikologi, ada beberapa tokoh ya, kita ambil dari tokoh Indonesia ya, yaitu Ibu Sutarlina Sukaji. Bahwa psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku manusia dan proses-proses yang berkaitan dengan proses tersebut. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah psikologi merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu, yaitu memiliki objek. Objek apa yang diobservasi dari psikologi itu? Yaitu adalah objeknya di sini adalah perilaku manusia, ya, baik perilaku itu yang kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ya. Oke, akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, Bapak sudah share di grup ya, di grup kelas kita. Silakan kalian buka linknya di situ. Kalian boleh buka sekarang. Oke, sudah ya. Di dalam link tersebut itu ada yang pertama adalah
film. Yang kedua adalah jurnal. Tugas kalian di situ adalah kalian menonton jurnal tersebut, menonton film tersebut, kemudian kalian baca jurnal, dan kalian bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pertanyaan tersebut, kemudian akan kita bahas, diskusikan pada pertemuan kedua minggu depan terkait dengan perkembangan manusia. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Pak, izin bertanya, apa perbedaannya kalau melihat jiwa perbedaan extrovert sama introvert ya Pak? Bapak, saya izin bertanya, apa saja sih gangguan yang ada dalam psikologi itu? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bapak akan berusaha untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dengan dimensi kepribadian introvert. Dimensi kepribadian introvert dicirikan adalah individu dia lebih suka atau merasa nyaman ketika dia berfokus pada dirinya. Contohnya adalah dia lebih suka, lebih senang untuk dia di dalam kamarnya misalnya, atau menghabiskan waktunya dengan membaca, menghabiskan waktunya dengan menonton dan sebagainya, kemudian menghindari untuk berinteraksi secara luas dengan masyarakat atau teman-temannya. Sementara dimensi kepribadian ekstrovert adalah di mana individu itu merasa dia lebih nyaman ketika dia harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi energinya akan terkumpulkan ibarat sebuah handphone, dia akan dicas ketika dia berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, mengobrol, bermain dan sebagainya. Sementara kalau yang introvert tadi ketika dia berada di lingkungan yang banyak orang, misalnya di lingkungan seminar kah dan sebagainya, energinya cepat terkuras. Ya. Kemudian ternyata ada satu lagi dimensi kepribadian yang kita kenal sebagai ambivert, di mana individu memiliki kecenderungan itu introvert dan extrovert, di mana dua tadi akan muncul, salah satu dari dua itu akan muncul sesuai dengan situasi di lingkungannya dia, satu triggernya dan sebagainya. Oke, jelas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan contoh-contoh gangguan psikologis pada manusia ya, mungkin kalau kita aplikasikan kepada pasien-pasien kita di radiologi misalnya, pasien merasa cemas ketika dia akan menjalankan pemeriksaan dengan misalnya pemeriksaan yang menggunakan media kontras, dan dia akan mengalami kecemasan misalnya ketidaktahuan akan disuntik dan sebagainya. Kemudian juga kita mengenal contohnya adalah gangguan pada individu ketika dia berada di tempat yang sempit. Jadi mana kita paham kan di CT scan maupun MRI itu ada suatu celah yang sempit yang disebut dengan klaustrofobia, di mana individu merasa takut yang berlebihan pada situasi yang pada tempat yang sempit. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya terkait dengan gangguan-gangguan psikologi berhubungan dengan pasien-pasien kita di radiologi pada pertemuan yang berikutnya nanti. Oke, mungkin itu saja bisa menjawab dari pertanyaan. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa tugas yang ada di grup dibaca, dilihat, dan dibahas. Kita akan diskusikan secara kelompok minggu depan. Oke, Bapak akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Psikologi Kesehatan pada Prodi D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas An-Natsir di Cirebon. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.